Dahulu kala, di sebuah desa kecil di kaki gunung, tinggallah seorang nenek bernama Nenek Asih. Nenek Asih hidup sendiri di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari bambu dan jerami. Meskipun hidup sederhana, Nenek Asih memiliki hati yang mulia dan selalu membantu orang lain. Nenek Asih tidak memiliki pekerjaan tetap. Setiap hari dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan tanaman obat. Dia kemudian menjual kayu bakar dan tanaman obat tersebut di pasar di desa. Nenek Asih menggunakan uang hasil penjualannya untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, Nenek Asih bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menangis di tepi jalan. Anak itu bernama Budi dan dia baru saja kehilangan dompetnya. Dompet itu berisi uang yang akan digunakan Budi untuk membeli obat untuk ibunya yang sakit. Nenek Asih merasa kasihan kepada Budi. Dia kemudian memberikan uangnya kepada Budi agar Budi dapat membeli obat untuk ibunya. Budi sangat senang dan berterima kasih kepada Nenek Asih. Meskipun Nenek Asih tidak memiliki banyak uang, dia selalu rela membantu orang lain yang membutuhkan. Kebaikan hati Nenek Asih menjadi inspirasi bagi semua orang di desa. Suatu hari, Nenek Asih jatuh sakit. Dia tidak bisa lagi pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar dan tanaman obat. Para penduduk desa merasa khawatir dengan keadaan Nenek Asih. Mereka kemudian berbondong-bondong datang ke gubuk Nenek Asih untuk membantunya. Para penduduk desa membantu Nenek Asih membersihkan gubuknya, memasak makanan untuknya, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Nenek Asih sangat terharu dengan kebaikan hati para penduduk desa. Nenek Asih akhirnya sembuh dari sakitnya. Dia kemudian kembali membantu para penduduk desa dengan sepenuh hati. Kebaikan hati Nenek Asih akan selalu diingat oleh semua orang di desa. Kisah moral di video kita kali ini, kisah Nenek Asih mengajarkan kita untuk selalu membantu orang lain yang membutuhkan meskipun kita tidak memiliki banyak uang. Kebaikan hati adalah harta yang paling berharga dalam hidup. Di ujung perkampungan yang sunyi, tinggallah seorang nenek bernama Nenek Sari. Rambutnya yang putih bagai salju, kerutan di wajahnya seperti peta kehidupan yang panjang. Meski renta, matanya berbinar penuh kearifan dan senyumnya selalu terkembang. Nenek Sari terkenal dengan kebijaksanaannya. Orang-orang di penjuru desa kerap mendatangi untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah Budi, seorang pemuda yang wajahnya gusar. "Nek," sapanya dengan nada tinggi, "aku kesal sekali. Aku sudah berusaha keras belajar, tapi nilaiku selalu jelek." Nenek Sari mempersilahkan Budi untuk duduk, lalu berkata dengan lembut, "Duduklah, Nak. Ceritakan padaku apa yang membuatmu kesal." Budi pun menceritakan kekecewaannya. Ia iri melihat teman-temannya yang nilainya selalu bagus. Nenek Sari mendengarkan dengan sabar. Sesekali ia mengangguk. Setelah Budi selesai bicara, barulah
Nenek Sari angkat bicara. "Budi," ucapnya pelan, "pernahkah kamu melihat pohon mangga di depan rumahmu?" Budi bingung maksud nenek. Pohon mangga itu tumbuh besar dan berbuah lebat. Tapi tahukah kamu, pohon itu butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan kuat sehingga menghasilkan buah yang manis. Begitu juga dengan belajar, butuh kesabaran dan ketekunan untuk menyerap semua ilmu. Nilai yang baik bukanlah segalanya. Budi terdiam merenungkan perkataan Nenek Sari. Ia baru menyadari kesalahannya selama ini. Ia hanya terpaku pada hasil tanpa menikmati proses belajar itu sendiri. "Lalu, apa yang harus aku lakukan, Nek?" tanya Budi pelan. Nenek Sari tersenyum. "Cintai apa yang kamu pelajari. Cari tahu apa manfaatnya dalam kehidupanmu. Belajarlah dengan tekun dan jangan mudah menyerah. Hasil akan mengikuti usahamu yang sungguh-sungguh." Budi mengangguk paham. Sejak saat itu, ia mulai mengubah cara belajarnya. Ia tak lagi terpaku pada nilai, tapi menikmati proses belajar dan mencari manfaat dari setiap ilmu yang didapatkan. Perlahan tapi pasti, nilai Budi pun mulai meningkat. Berita tentang kebijaksanaan Nenek Sari terus menyebar. Ia tak hanya menjadi penasihat bagi orang yang sedang dirundung masalah, tapi juga menjadi teladan bagi warga desa. Nenek Sari mengajarkan bahwa kehidupan itu penuh dengan lika-liku, namun dengan kesabaran, ketekunan, dan kebijaksanaan, kita bisa melewatinya dengan baik. Di balik rimbunnya pepohonan, jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang nenek tua bernama Nenek Rini. Gubuk kecilnya yang terbuat dari kayu dan bambu menjadi satu-satunya tempat tinggal di tengah hutan belantara. Sejak kecil, Nenek Rini sudah terbiasa dengan kehidupan di hutan. Ia mengenal setiap jengkal wilayahnya, dari sumber air yang jernih hingga tanaman obat yang berkhasiat. Bagi Nenek Rini, hutan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sahabat dan sumber kehidupan. Hari-hari Nenek Rini diisi dengan aktivitas sederhana. Ia bangun pagi untuk mencari kayu bakar dan air minum. Kemudian ia berkebun di petak kecil di samping gubuknya, menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Sore harinya, Nenek Rini duduk di teras gubuknya, menikmati ketenangan hutan dan suara kicauan burung. Meskipun hidup sendiri, Nenek Rini tidak pernah merasa kesepian. Ia memiliki banyak teman di hutan, seperti rusa, kelinci, dan burung-burung yang sering datang ke gubuknya. Nenek Rini juga sering berbincang dengan pohon-pohon yang seolah-olah menjadi pendengar setia ceritanya. Bagi masyarakat di desa terdekat, Nenek Rini adalah sosok yang penuh misteri. Ada yang mengatakan bahwa Nenek Rini adalah seorang penyihir karena ia memiliki pengetahuan luas tentang tanaman obat dan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ada juga yang mengatakan bahwa Nenek Rini adalah seorang petapa yang sedang mencari pencerahan. Namun, bagi Nenek Rini, semua itu tidak penting. Ia hanya ingin hidup tenang dan damai di hutan, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Kehidupan sederhana di hutan telah memberinya kebahagiaan dan kedamaian yang tidak ternilai harganya. Kisah Nenek Rini adalah contoh bahwa kebahagiaan
tidak selalu datang dari harta benda atau status sosial. Kebahagiaan dapat ditemukan dalam kesederhanaan dan kedekatan dengan alam.